Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa adin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan nikmat-nikmat itu, kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya, kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan khultum tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri mempunyai dan juga terdapat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan yang lain sebagainya. Nah, contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran, pasti akan runyam dan seolah tak terbekas. Orang-orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk memupuk dalam diri, karena dengan ikhlas semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tanpanya. Ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga semakin besar. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu bersama mereka, selalu berserta kepada mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong mereka. Allah juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga nanti bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 75. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan yang tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Yang perlu kita ingat adalah tidak semua orang bisa mendapatkan suatu kenikmatan dari sikap sabar tersebut. Karena memang sejak awal orang tersebut sudah bisa menahannya dengan baik, sehingga penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta padanya agar selalu diberikan kesabaran yang tidak ada batasnya, sehingga kita pun akan mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersikap sabar terhadap segala sesuatu, pertolongan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap hambanya yang sedang mengalami kesusahan, namun tetap melaksanakan sholat wajib serta menahan diri dengan sikap sabar. Itulah keistimewaan dari sikap dan rasa sabar itu sendiri. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata terucap. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Kesalahan milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridoi wal innayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.